YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menguasai orang bodoh, maka balutlah kebatilan dengan agama. Ibnu Rushdi, seorang cendekiawan muslim. Jadi dalam hal ini beliau mengatakan, ketika kita ingin menguasai orang-orang bodoh, maka kita harus membalut kebatilan-kebatilan, pembodohan-pembodohan, kebohongan-kebohongan dengan agama. Insya Allah orang-orang bodoh pasti akan percaya, pasti akan fanatik. Tentunya teman-teman sahabat TIJ paham tentang hal ini ya. Dan di kesempatan kali ini kita juga masih membahas tentang konten-konten sampah yang mengangkat cerita mistik atau cerita horor, penampakan-penampakan hantu. Kenapa saya berani mengatakan bahwa penampakan-penampakan itu adalah penampakan bohongan atau pembodohan sama sekali? Tentunya kita harus memiliki ilmu dulu dan memahami dulu dan mampu untuk mendeteksi frekuensi-frekuensi dari sebuah penampakan atau sebuah voice ya yang ditangkap dari apa yang disiarkan. Jadi dalam hal ini saya minta maaf kepada semuanya, termasuk orang-orang yang rajin membungkus pembodohan dengan agama. Dan sebenarnya saya ingin mengkritisi soal ini, teman-teman. Kenapa kita sering melihat ada dukun-dukun yang seolah-olah ustadz di Indonesia ini? Tidak sedikit. Oke, dari mana saya tahu bahwa setiap tontonan horor itu atau tayangan-tayangan horor itu bukan hantu asli, bukan pocong asli, bukan penampakan astral yang asli? Kita harus ada beberapa kajian, teman-teman. Yang pertama, yang harus kita miliki adalah kemampuan untuk mengkaji zat dan sifat. Zat jin itu seperti apa dan sifat jin itu seperti apa. Jadi kalau kita sudah tahu itu, kita pasti paham dengan melihat segala sesuatu yang ditayangkan melalui tontonan-tontonan via YouTube atau sosial media lainnya. Di sini saya tidak asal bicara, teman-teman ya. Tidak asal ngebacot. Tetapi saya memiliki beberapa penilaian dalam hal ini, termasuk ya energi yang mereka tampilkan dalam sebuah konten. Kita harus bisa menyerapnya, harus bisa merasakan, sehingga kita bisa menyimpulkan segala sesuatu. Ada banyak sekali praktisi-praktisi YouTube atau praktisi gaib yang bermarkas di YouTube. Itu hampir semuanya adalah sampah yang mereka tunjukkan, teman-teman. Jadi ketika kita mengajak penelusuran, mereka tidak berani, pasti. Dan itu sudah saya buktikan. Kemudian, ketika mereka mengupload sebuah video, sebelum ini teman-teman ya, sebelum banyak teman-teman yang lain memberikan pendapat atau mengoreksi atau mengkritik mereka, mereka hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak punya ilmu. Seolah-olah mereka saja yang punya ilmu. Makanya saya buat tantangan, teman-teman. Kemudian mereka mengatakan bahwa kita pansos, ya seperti itu. Dan dalam hal ini, ketika kita sudah mulai membongkar mereka, mereka tidak lagi mengatakan kita tidak punya ilmu. Karena mereka tahu, kita membedahnya melalui keilmuan kita tentang hal yang demikian. Sekarang mereka membuat cerita bahwa mereka hanya membuat hiburan. Kalau mau mengkritik, kenapa harus mengkritik mereka? Kritiklah TV-TV, siaran-siaran TV atau film-film horor yang ada di TV. Itu menandakan mereka bodoh, teman-teman. Itu menandakan mereka goblok. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena film-film yang ditunjukkan di TV itu beda halnya dengan praktisi abal-abal yang ada di YouTube. Kalau film, jelas-jelas itu merupakan karya fiktif. Itu merupakan sebuah ilustrasi
ya, ilustrasi yang mereka peragakan, dan syarat dengan hal-hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Namun ada juga tayangan-tayangan yang sangat lebay sekali dan tidak sesuai dengan kebenaran, teman-teman. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah. Bagaimana dengan praktisi-praktisi YouTube ini, praktisi horor yang ada di YouTube? Mereka dengan sengaja meyakinkan kita, membodohi kita dengan menggunakan ayat-ayat, dalil dan segala macam. Dan mereka membalutnya dengan agama-agama supaya kita yakin, supaya kita percaya. Coba kalau mereka membuat hiburan, tentunya mereka akan mengatakan bahwa ini merupakan karya fiktif atau sekedar ilustrasi. Tentu kita tidak mempermasalahkan ini, teman-teman. Sekarang giliran kita menantang, mereka tidak berani. Kemarin minta untuk kita lakukan penelusuran bersama mereka, tapi tidak ada yang berani. Ini sudah masuk hari kedua pasca tantangan yang saya buat untuk penelusuran bareng, ya. Kita tunggu sampai seminggu, teman-teman, sampai 7 hari. Ya, kita tunggu sampai 7 hari, baru kita bahas lagi nanti. Oke, sahabat-sahabatku yang masih diberikan akal yang waras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian merasa bahwa yang saya sampaikan hari ini merupakan sebuah kebenaran, kalau kalian bisa, maka dukunglah. Insya Allah kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang bermental baik dan bagus. Bila perlu, kalau kalian punya kesempatan, punya fasilitas untuk mendukung, silahkan buat konten-konten di YouTube untuk kita serang mereka-mereka yang melakukan pembodohan selama ini. Mari beramai-ramai, bahu-membahu, kita berantas yang namanya penggoblokan itu, yang mereka tampilkan. Terutama di bagian mistik, ya. Karena ada banyak sekali masyarakat kita yang awam, yang tidak paham yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Jadi di sini kita menunjukkan sebuah kebenaran, teman-teman. Jangan takut berkata benar, jangan takut untuk jujur. Karena masih banyak dari saudara-saudara kita yang membuat konten sampah, mereka tidak takut dalam berbohong, bahkan menggunakan dalil-dalil agama. Itu, teman-teman. Jadi kita harus bersekutu dengan kebaikan, bukan bersekutu dengan penyesatan. Apalagi sampai kita mendukung pembodohan dengan bersikap fanatik. Itu tidak boleh, teman-teman, ya. Nah, jadi yang saya ucapkan di setiap video saya itu saya tanggung jawab. Saya bisa mempertanggungjawabkannya kalau memang dibutuhkan. Jadi ada banyak sekali penampakan-penampakan yang mereka tunjukkan itu seolah-olah meyakinkan kita tentang sebuah pembodohan yang mereka lakukan. Dan mereka merasa ketakutan ketika ada orang yang ingin menantang, takut pembodohannya atau kebohongannya terbongkar. Kalau mereka tidak takut, mereka akan melakukan dengan cara apapun untuk membuktikan itu kepada kita. Namun kebohongan itu harus dihiasi dengan kebohongan lainnya. Itu yang mereka lakukan sampai sekarang, bahkan menyerang balik kita dengan kekonyolan mereka, dengan kebodohan mereka. Jadi kita jangan mau dibodohi, kita jangan mau diperdaya dengan metode-metode setan seperti ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, selama ini saya pernah mengatakan sebagai pancingan, ya teman-teman, ya. Saya pernah mengatakan bahwa hal gaib pun bisa dilogikakan. Mungkin otak mereka tidak sampai, teman-teman, ya. Makanya mereka terpancing dengan kata-kata saya tersebut. Mereka mengatakan, oh tidak semua yang gaib itu bisa dilogikakan, katanya. Ada yang bisa dilogikakan, ada yang tidak, kata mereka. Saya sependapat dengan pendapat tersebut. Saya balik tanya, kalau yang gaib tidak bisa dilogikakan, bagaimana penampakan hantu bisa ditunjukkan lewat kamera? Kamera, rekaman, merupakan sesuatu yang logika. Jangankan yang gaib, coba rekam angin, bisa nggak? Kecuali pergerakannya atau gaya yang ditimbulkan oleh angin bisa direkam. Misalnya, ada pohon dan segala macam yang dihembus oleh angin, bergerak, itu bisa. Tapi kalau angin sendiri, materinya bisa nggak direkam? Tentu tidak. Jadi begitu, teman-teman, ya. Bagaimana kita menyikapi hal ini harus benar-benar dengan ilmu, bukan sekedar menebak-nebak atau memprediksi
Itu tidak bisa kita membuat sebuah statement. Sudah banyak kebohongan-kebohongan di negeri ini, teman-teman. Dan di sini kita sama-sama harus memberantasnya. Apakah pembodohan yang ada di YouTube ini berbahaya? Sangat berbahaya. Sangat membuka peluang untuk penipu-penipu untuk menipu masyarakat awam. Bisnis-bisnis yang tidak jelas, misalnya bisnis jual beli bambu petuk, ya, itu juga akan merugikan masyarakat. Tidak sedikit korban dari halusinasi, tidak sedikit korban dari imajinasi, tidak sedikit korban dari hayalan-hayalan uang miliaran yang berhasil mereka tipu. Kemudian bagaimana dengan konten horor ini? Konten horor ini kalau saya perhatikan, ini akan menjadi sebuah tontonan yang menghancurkan akidah secara tidak langsung. Ya, bukankah para wali dulu, ulama-ulama kita meluruskan akidah-akidah yang tidak jelas? Ya, para wali, rasul dikirim, diutus ke muka bumi ini untuk meluruskan hal-hal yang tidak lurus seperti itu. Kenapa kita sekarang malah mendukung dan membantu penyesatan-penyesatan seperti itu, teman-teman? Kemudian mereka berpura-pura jadi praktisi di TV misalnya atau di YouTube. Kemudian menimbulkan kekaguman sehingga orang-orang percaya terhadap kesaktian dia. Dan di saat seperti itu mereka akan jual-jual jimat, jual-jual sesuatu misalnya ayat-ayat dan sebagainya untuk kebatinan, untuk kesaktian dan sebagainya. Di situ mereka memanfaatkan kebodohan kita. Bahkan mereka juga membuka jasa konsultasi. Kita harus bayar ke mereka, kita konsultasi. Dan konsultasi tentu, konsultasi yang solusi dari mereka adalah sebuah pembodohan juga. Asal meraba-raba. Jadi kita harus berbicara dengan ilmu, teman-teman, ya. Bukan dengan asal-asalan. Jadi saya sangat berharap kepada teman-teman untuk paham apa yang saya jelaskan hari ini dan bisa dijadikan sebagai alat untuk memproteksi diri. Dukun penarikan barang, saya lihat itu semua permainan trik. Mereka meminta uang untuk mengundang dukun ini datang ke tempat kita untuk melakukan penarikan, apakah itu pusaka dan sebagainya. Kemudian mereka meminta bayaran untuk minyak jin, minyak apalah untuk penarikan itu. Dan minyak itu sebagai sarana penggoblokan, teman-teman. Harga minyak mereka beli misalnya 300.000. Mereka bisa pasang harga ke kita sampai 30 juta. Bayangkan, teman-teman. Dan ketika pengangkatan barang itu yang ditarik bukan memang barang pusaka, tapi memang barang bawaan mereka yang dibeli di toko-toko tempat jual alat-alat mistik. Keris misalnya, merah delima misalnya, emas bahkan. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, kalau ada kalian lihat tontonan penarikan barang, keris apa segala macam, coba kalian googling, kalian search di Google jenis-jenis barang yang seperti itu. Ada yang dijual murah-murah kok. Ya. Jadi jangan mau dibodohi. Saya mengajak kalian semua tanpa terkecuali untuk berpikir logis, untuk berpikir secara benar supaya kita tidak gampang ditipu oleh penipu-penipu yang kurang profesional menurut saya. Oke, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hekoidojo YouTube channel.